Terima kasih Mas Nawa. Suara saya sudah jelas ya? Siap. Sudah Mas, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengapresiasi ya kepada pengurus PP Kagama untuk dalam menyelenggarakan webinar terkait lingkungan ini, wabil khusus untuk harimau Sumatera. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam lestari untuk kita semua. Selamat siang juga untuk seluruh saudara-saudari alumni Universitas Gadjah Mada, adik-adik mahasiswa-mahasiswi Universitas Gadjah Mada, dan juga terutama seluruh peserta webinar yang saya hormati. Baik, mungkin saya akan sedikit memperkenalkan diri saya. Saya adalah Ahmad Faisal. Saya saat ini menjabat sebagai Ketua Forum Harimau Kita. Saya akan sedikit memberikan paparan mengenai usaha-usaha konservasi harimau Sumatera yang telah dilakukan oleh seluruh stakeholder ya di Indonesia ya. Jadi sedikit saja perkenalan, apa sih sebenarnya Forum Harimau Kita ini? Saya rasa saya perlu sedikit memberikan paparan singkat mengenai Forum Harimau Kita karena satwanya itu adanya di Sumatera. Ini makanya tadi barusan ada paparan dari Mas Didik, ini makanya menarik sekali ya, karena saat ini Forum Harimau Kita tuh hanya fokusnya untuk harimau Sumatera, Mas. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba ternyata memang harimau Jawa masih ada, Forum Harimau Kita juga siap nih, karena judulnya aja udah Forum Harimau Kita ya. Kalau harimau Jawa masih ada, otomatis termasuk di harimau kita juga gitu. Lalu Forum FHK, kita nyebutnya FHK Forum Harimau Kita. Ini didirikan tahun 2008 ya. Jadi FHK merupakan mandat dari dokumen nasional yaitu Strakohas. Strategi rencana aksi konservasi harimau Sumatera tahun 2007-2017 oleh Kementerian Kehutanan pada saat itu. Jadi mungkin pasti teman-teman juga sudah tahu ya dokumen, kalau sekarang kita sebutnya SRAK ya, strategi rencana aksi konservasi. Nah ini biasanya ada beberapa SRAK nih khusus untuk spesies nih. Di Indonesia banyak sekali dokumen-dokumen strategi rencana aksi konservasi ini. Nah dokumen SRAK inilah yang dijadikan sebagai, boleh dibilang sebagai GBHN-nya lah ya, kitab sucinya nih untuk usaha konservasi spesies di Indonesia. Lalu perkumpulan individu, jadi FHK adalah forum yang anggotanya itu memang individual ya, perseorangan, jadi tidak ada lembaga. Tapi secara demografi sendiri di FHK itu individu-individunya itu berasal dari beberapa institusi ya, ada dari pemerintahan, ada dari pihak swasta, lalu ada juga dari akademisi dan juga dari NGO ya, organisasi non-profit. Jumlah anggota kita saat ini kurang lebih 100 orang, lalu jumlah relawannya 300 dan mitranya itu di angka 20-an, dan jumlah media sosial kita ada 4. Ya, apa aja sih yang FHK lakukan ya? Sebenarnya ada empat kegiatan besar di sini. Ada yang terkait dengan kegiatan di lapangan, walaupun kita tidak langsung turun ke lapangan ya, karena kita FHK ini sebenarnya sebagai think tank ya. Jadi kita menyediakan support. Biasanya support itu berupa knowledge ya, dan juga tenaga gitu. Lalu ada juga community service, lalu ada education dan communication juga di situ. Nah, mungkin kalau misalnya untuk field activities di situ ada survei populasi dan monitoring. Saya tidak akan terlalu detail ke sana ya. Lalu juga di community service juga kita ada membantu untuk penanganan mitigasi konflik, misalnya ke warga,
misalnya membangun enclosure yang anti harimau gitu untuk satwa ternak. Lalu edukasi sendiri kita ada riset di sana. Lalu untuk komunikasi kita ada kampanye dan juga biasanya peringatan-peringatan hari besar ya, terutama misalnya Global Tiger Day yang jatuh pada tanggal 29 Juli kemarin. Nah, saya balik lagi sedikit tentang strategi dan dokumen strategi dan rencana aksi konservasi harimau Sumatera. Jadi ini adalah dokumen SRAK atau Strakohas yang pertama ya, tahun 2007 sampai 2017 waktu itu durasinya. Jadi strategi-strateginya itu ada 5 strategi utama di situ. Yang pertama adalah mempertahankan populasi dan bentang alamnya, lalu pembangunan kapasitas dan dukungan infrastruktur, penguatan pengolahan harimau Sumatera di luar kawasan konservasi, penguatan jejaring kerja hingga penguatan program konservasi di ex situ. Nah, karena masa durasinya kemarin sampai 2017 tentunya sudah berakhir ya. Jadi kemarin dari teman-teman yang bergerak di konservasi harimau Sumatera bersama pemerintah juga sudah melaksanakan evaluasi mengenai dokumen Strakohas ini. Dan diidentifikasi ada 5 poin ya sebagai faktor utama penyebab rendah capaian indikator sukses. Yang pertama, pemerintah belum sepenuhnya menjalankan peran leading agency. Lalu yang kedua adalah internalisasi Strakohas ya kepada pemerintah daerah belum dilakukan secara efektif, karena juga kita kan tahu karena memang di Indonesia ini otonomi daerah ini sangat kuat ya. Jadi memang kita untuk konservasi ini karena kita nggak bisa sendiri, memang harus ada dukungan juga ya, terutama dari pemerintah daerah selaku yang mengelola langsung bentang alam ataupun habitat yang memang dihuni oleh satwa liar kita. Yang ketiga, FHK belum melaksanakan fungsinya secara optimal. Jadi FHK di sini adalah sebagai jembatan ya sebenarnya. Kita ini adalah hub-nya lah, hub antara seluruh stakeholder yang mempunyai komitmen ataupun mempunyai interest di dalam konservasi harimau Sumatera. Lalu yang keempat adalah rencana aksi Strakohas disusun tanpa menetapkan indikator yang rinci dan jelas. Dan yang terakhir adalah program konservasi ex situ masih bersifat parsial dan belum selaras dengan upaya konservasi harimau Sumatera di alam. Nah, ini adalah contoh untuk dokumen SRAK yang baru ya. Saya juga tidak akan terlalu detail untuk dokumen SRAK yang strategi rencana aksi konservasi yang baru. Ini hanya infografis saja. Karena sekarang posisinya juga untuk dokumen SRAK ini yang baru ini masih dalam tahap review ya oleh KLHK. Jadi saya tidak akan terlalu detail. Ini adalah sedikit infografis saja. Jadi sebenarnya sudah diidentifikasi strategi-strategi yang akan dibuat di dalam dokumen yang baru ini, dan 3 strategi utama itu adalah satu adalah untuk di pengelolaan di bentang alam yang sudah terkelola ya kalau kita mengkategorikannya di situ. Lalu yang kedua adalah untuk memperbaiki pengelolaan harimau Sumatera di bentang alam yang belum terkelola. Lalu 3 ada cross cutting issue, jadi yang terkait dengan peran multi pihak nih dalam konservasi harimau Sumatera. Nah, ini adalah sedikit ini adalah infografis lagi ya mengenai konservasi harimau Sumatera saat ini, lalu juga mengenai dokumen SRAK harimau Sumatera untuk setelah tahun 2017 ini. Nah, ini sebenarnya apa saja sih ancaman terhadap harimau Sumatera ya? Saya pikir ini masih 11-12 lah ya dengan spesies-spesies terancam punah lainnya yang dimiliki di Indonesia, dan itu banyak sekali ya. Yang pertama tentunya adalah proses perburuan dan perdagangan. Ini adalah contoh jerat ya, jerat yang berhasil
yang berhasil dievakuasi oleh tim patroli. Ini adalah jerat-jerat yang terbuat dari seling baja ya, jadi digunakan memang untuk berburu gitu. Alasannya biasanya yang kita tahu itu kadang masyarakat bilang untuk menangkap babi atau hewan lainnya, tapi memang ada dugaan kuat bahwa praktik perburuan harimau Sumatera yang menggunakan jerat seling ini. Ini adalah contoh perdagangan ilegal juga ya, karena harimau Sumatera adalah harimau yang adalah satwa yang dilindungi ya di regulasi Indonesia. Nah, ini juga contoh-contoh ancaman juga terhadap nggak cuma harimau Sumatera aja, tapi terhadap juga terhadap satwa-satwa liar lainnya ya di Indonesia, terutama satwa terancam punah. Ini di sini ada bentuk kegiatan ilegal ya, illegal logging di sini, pembalakan liar, bisa juga itu illegal encroachment juga ya masuk. Dan yang terakhir adalah habitat loss ya, kehilangan habitatnya gitu. Ini bisa disebabkan oleh manusia juga, tapi juga bisa disebabkan oleh alam ya. Ini contohnya saat kebakaran hutan hebat ya yang terjadi di tahun 2015. Nah, ini adalah sedikit gambaran mengenai kondisi populasi ya. Tidak terlalu banyak memang informasi di sini, tapi ini adalah yang sudah diidentifikasi sebagai bentang alam ataupun sebagai lanskap lah, yang diidentifikasi sebagai tempat kantung-kantung populasi harimau, walaupun banyak juga harimau yang ada di luar kawasan tersebut. Makanya tadi saya sebutkan di dalam dokumen Serak Harimau Sumatera nanti akan ada strategi untuk menjaga populasi harimau Sumatera di luar di bentang alam yang belum terkelola. Nah, biasanya bentang alam yang belum terkelola ini di luar kawasan konservasi biasanya. Nah, ini yang menyebabkan ini yang tadi salah satu ancaman juga ya, karena ada habitat loss itu dan praktik-praktik perburuannya, otomatis kita juga jadinya ada subpopulasi yang kecil gitu. Nah, yang kita sebutkan nanti kita mengaturnya metapopulasi. Nah, idealnya kan seperti ini ya, kita mau ada beberapa subpopulasi, tapi semuanya itu masih bisa terhubung satu sama lain. Jadi individu-individu satwa yang ada di dalamnya itu bisa bergerak gitu dari satu subpopulasi ke subpopulasi lainnya. Nah, ini memang idealnya, tapi pada kenyataannya ini sangat sulit ya, mengingat pembangunan ataupun pemukiman itu sudah mengelilingi populasi-populasi satwa kita gitu. Nah, ini mungkin sedikit tambahan saja ya. Tadi saya sudah sebutkan juga Forum Harimau kita mempunyai banyak relawan ya, dan kita sebutnya itu sebagai Tiger Heart. Jadi Tiger Heart ini terutama dari teman-teman adik-adik mahasiswa-mahasiswi ya, itu banyak yang memang ada di Sumatera, sekali lagi karena harimau Sumatera itu ada di Sumatera, tapi kita juga punya jejaring relawan di Jawa nih, ada di Jakarta dan juga di Purwokerto. Jadi jaringan relawan ini, jaringan Tiger Heart ini, mereka mempunyai fungsinya sendiri ini dalam memperkuat konservasi harimau Sumatera ke depannya. Nah, menurut saya memang kedepannya juga Forum Harimau kita akan terus mendorong Tiger Heart ini untuk turut berpartisipasi ya dalam konservasi harimau Sumatera, karena kita tahu adik-adik inilah yang akan meneruskan usaha-usaha konservasi yang dilakukan dari dulu sampai saat ini. Ini juga sedikit tambahan, mungkin ini terutama untuk adik-adik mahasiswa dan mahasiswi ya, bagaimana sih ikut berkontribusi gitu ya untuk konservasi satwa liar terutama harimau gitu. Sebenarnya sih nggak perlu susah-susah dulu ya, mulai dari jaga alam di sekitar kita, mungkin terus habis itu bisa ikut berkontribusi misalnya dalam edukasi ataupun penyadartahuan ya,
Lalu juga nanti mungkin di level selanjutnya lagi itu mungkin bisa jadi lebih aware lagi gitu dengan misalnya perdagangan-perdagangan di media online ya, dan bisa jika memang ada yang ilegal bisa bantu untuk langsung dilaporkan ke pemerintah terkait, misalnya BKSDA di provinsinya masing-masing. Ya, mungkin itu sedikit dari saya.